Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan video kami setelah pesan-pesan berikut ini. Tujuan jangka panjang. Tujuan harus kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dimengerti, menantang, hierarkis, mungkin untuk dicapai, dan kongruent antar unit organisasional. Tujuan membantu para pemangku kepentingan stakeholder dalam memahami peran mereka dalam masa depan organisasi. Tujuan juga menyediakan landasan bagi pengambilan keputusan yang konsisten oleh para manajer yang memiliki nilai dan sikap berbeda-beda. Tujuan menetapkan prioritas organisasional dan merangsang kerja serta pencapaian. Tujuan berperan sebagai standar yang dengan individu, kelompok, departemen, divisi, dan seluruh organisasi dievaluasi. Tujuan menyediakan landasan untuk merancang pekerjaan dan mengatur berbagai aktivitas yang akan dijalankan di suatu organisasi. Tujuan juga mengarahkan serta memungkinkan sinergi organisasional. Yaitu jenis-jenis strategi. Strategi-strategi alternatif yang dapat dijalankan sebuah perusahaan dapat dikategorikan menjadi 11 tindakan, yaitu yang pertama, strategi integrasi. Strategi integrasi itu ada 3. Integrasi ke depan, ke belakang, dan horizontal. Apa itu integrasi ke depan? Integrasi ke depan itu berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kepemilikan yang lebih besar atas distributor atau peritel. Lalu, integrasi ke belakang adalah sebuah strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pemasok perusahaan. Sedangkan integrasi horizontal yaitu mengacu kepada strategi yang mengupayakan kepemilikan yang lebih besar atas pesaing perusahaan. Lalu yang kedua yaitu strategi intensif. Strategi intensif itu ada 3, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Penetrasi pasar adalah strategi yang mengusahakan peningkatan pasar untuk produk atau jasa yang ada di pasar. Yang kedua, pengembangan pasar, yaitu pengenalan produk atau jasa yang ada saat ini ke wilayah-wilayah geografis yang baru. Sedangkan pengembangan produk adalah sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk. Yang ketiga yaitu strategi diversifikasi. Terdapat 2 jenis umum strategi diversifikasi. Terkait dan tak terkait. Apa itu diversifikasi terkait? Yaitu tentang kapan diversifikasi terkait dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif. Ketika organisasi berkompetisi di sebuah industri yang tidak mengalami pertumbuhan, ketika menambahkan produk yang baru, namun terkait akan secara signifikan mendongkrak penjualan saat ini. Ketika produk yang baru, namun terkait dengan ditawarkan dengan harga yang sangat bersaing. Lalu, diversifikasi tak terkait. Perusahaan yang menjalankan diversifikasi tak terkait terus-menerus mencari di berbagai industri yang berbeda yang dapat diakuisisi dalam suatu kesepakatan dan memiliki potensial yang menghasilkan pengembalian atas investasi yang tinggi. Strategi selanjutnya yaitu strategi defensif. Strategi defensif ini sendiri ada 3, yaitu penciutan, investasi, dan likuiditas. Penciutan terjadi manakala sebuah organisasi melakukan pengelompokan ulang melalui pengurangan biaya dan aset untuk membalik penjualan dan laba yang menurun. Divestasi adalah
menjual satu divisi atau bagian dari suatu organisasi. Divestasi itu sering dipakai untuk mendapatkan modal, akuisisi, atau investasi. Dan yang terakhir yaitu likuiditas, yaitu menjual seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah untuk kekayaan berwujudnya. Likuiditas itu merupakan pengakuan kekalahan dan konsekuensinya bisa menjadi sebuah strategi yang sulit secara emosional. Selanjutnya 5 strategi generik Michael Porter. Menurut Porter, strategi memungkinkan organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dari 3 landasan yang berbeda, yaitu kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menanamkan strategi ini strategi generik. Keunggulan atau kepemimpinan biaya menekankan pemproduksian produk-produk yang distandarisasi dengan biaya per unit yang sangat rendah untuk para konsumen yang peka terhadap harga. 5 strategi generik Michael Porter. Yang pertama adalah strategi biaya rendah yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen pada harga terendah yang tersedia di pasar. Yang kedua adalah strategi nilai terbaik yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen pada nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Strategi ini bertujuan untuk menawarkan serangkaian produk atau jasa pada harga yang serendah mungkin dibandingkan dengan produk pesaing dengan atribut serupa. Sasaran atau target dari strategi tipe pertama ini adalah pasar yang besar. Yang ketiga, strategi generik Porter adalah diferensiasi. Pembedaan atau diferensiasi adalah sebuah strategi yang bertujuan menghasilkan produk atau jasa yang dianggap unik di industri dan diarahkan kepada konsumen yang relatif peka terhadap harga. Fokus berarti memproduksi produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan sekelompok kecil konsumen. Tipe keempat yaitu strategi fokus biaya rendah yang menawarkan produk atau jasa kepada sekelompok kecil konsumen pada harga terendah yang tersedia di pasar. Tipe yang kelima adalah strategi fokus nilai terbaik yang menawarkan produk atau jasa kepada sejumlah kecil konsumen dengan nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Strategi ini juga disebut diferensiasi terfokus yang bertujuan untuk menawarkan kepada ceruk konsumen tertentu produk atau jasa yang dengan lebih baik memenuhi selera dan permintaan mereka dibandingkan produk pesaing. 5 strategi Porter tersebut menyiratkan pengaturan organisasional, prosedur pengendalian, dan sistem insentif yang berbeda, perusahaan-perusahaan yang lebih besar dengan akses ke sumber daya yang juga lebih besar umumnya bersaing. Makna untuk mencapai strategi. Yang pertama, usaha patungan atau kemitraan. Usaha patungan atau joint venture adalah strategi populer yang dijalankan manakala 2 atau lebih perusahaan membentuk sebuah persekutuan atau perkongsian sementara untuk menindaklanjuti peluang tertentu. Jenis hubungan kerjasama yang lain meliputi kemitraan penelitian dan pengembangan, kesepakatan lintas distribusi, kesepakatan lintas lisensi, kesepakatan lintas manufaktur, dan konsorsium penawaran bersama. Walaupun usaha patungan dan kemitraan lebih disukai daripada merger sebagai sarana untuk mencapai strategi, tentu saja cara ini tidak selalu berhasil. Kabar baiknya adalah bahwa risiko usaha patungan atau kemitraan tidak sebesar merger bagi perusahaan. Tetapi kabar buruknya adalah bahwa banyak aliansi yang gagal. Kedua, merger atau akuisisi. Merger terjadi manakala 2 organisasi yang berukuran kurang lebih dari 1 untuk membangun satu unit usaha. Akuisisi terjadi ketika sebuah organisasi yang besar membeli atau mengakuisisi suatu perusahaan yang lebih kecil atau sebaliknya. Ketika merger atau akuisisi tidak diinginkan oleh kedua pihak, maka dapat disebut pengambil alihan atau pengambil
mengambil alih secara paksa atau sepihak. Sebaliknya, jika diinginkan oleh kedua pihak, akuisisi diistilahkan sebagai merger yang bersahabat. Namun demikian, ada pula banyak daya penggerak yang kuat membuat perusahaan-perusahaan yang dulunya rival berat untuk melakukan merger sesungguhnya. Ketiga, akuisisi ekuitas swasta. Proliferasi atau perkembangbiakan kesepakatan akuisisi oleh perusahaan ekuitas swasta telah mendorong para pemimpin serikat pekerja di seluruh dunia melobi pemerintah untuk menetapkan larangan atau aktivitas ini. Karena kesepakatan semacam ini menekan daya tawar para anggotanya dan juga mendorong perbedaan pendapat yang melebar antara eksekutif perusahaan dan pekerja, terlepas dari pertumbuhan laba dan produktivitas. Pengambil alihan dengan utang terjadi manakala saham sebuah perusahaan dibeli atau beli kembali oleh manajemen perusahaan dan investor swasta lain dengan menggunakan dana pinjaman, karena itu dinamakan leverage utang. LBO digunakan adalah keputusan manajemen senior bahwa divisi tertentu tidak sejalan dengan strategi keseluruhan perusahaan atau harus dijual untuk mengumpulkan kas atau adanya tawaran dengan harga yang menarik. Yang keempat, keuntungan pelaku utama. Keuntungan para pelaku utama mengacu pada manfaat yang mungkin diraih sebuah perusahaan dengan masuk ke pasar baru yang mengembangkan suatu produk atau jasa baru sebelum perusahaan pesaing melakukannya. Menjadi pelaku utama sangat bagus ketika hal semacam itu yaitu membangun citra dan reputasi perusahaan dengan pembeli, menghasilkan keunggulan biaya atas pesaing dalam hal teknologi baru, komponen baru, saluran distribusi baru, dan seterusnya, menciptakan konsumen yang benar-benar loyal, menyebabkan peniruan atau duplikasi oleh pesaing sulit atau tidak dimungkinkan. Namun demikian terdapat risiko yang terkait dengan menjadi pelaku pertama, seperti munculnya berbagai persoalan dan biaya yang tak terduga dan tak terantisipasi karena menjadi perusahaan pertama yang menjalankan bisnis di pasar yang baru. Dan terakhir, pengalihan kontrakan. Alih kontrak proses bisnis adalah bisnis baru yang berkembang dengan pesat yang melibatkan suatu perusahaan untuk mengambil alih operasi fungsional seperti sumber daya manusia, sistem informasi, penggajian, akuntansi, layanan konsumen, dan bahkan pemasaran dari perusahaan lain. Banyak perusahaan memilih untuk mengalih kontrakan sebagai operasional fungsional mereka karena beberapa alasan, yaitu lebih murah, memungkinkan perusahaan untuk berfokus pada bisnis intinya, dan kemampuan perusahaan untuk menyediakan layanan yang lebih baik. Keuntungan lain dari sistem pengalihan kontrakan perusahaan meliputi bahwa strategi tersebut yaitu memungkinkan perusahaan untuk menjajahkan diri dengan pemasok terbaik di dunia yang berfokus pada tugas khusus, memberi perusahaan fleksibilitas sekiranya kebutuhan konsumen secara tak terduga berubah, memungkinkan perusahaan berfokus pada aktivitas rantai nilai internal lain yang penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Pengalihan kontrakan adalah sarana untuk mencapai strategi yang serupa dengan kemitraan dan usaha patungan. Selanjutnya, manajemen strategis di organisasi nirlaba dan organisasi pemerintah. Banyak organisasi nirlaba dan organisasi pemerintah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan dan korporasi swasta dalam hal inovasi, motivasi, produktivitas, dan manajemen strategis. Dibandingkan dengan perusahaan berorientasi laba, organisasi nirlaba dan organisasi pemerintah mungkin sepenuhnya bergantung pada pendanaan dari luar. Manajemen strategis menyediakan sarana yang tepat untuk mengembangkan serta menjustifikasi permintaan bantuan finansial yang dibutuhkan terutama untuk organisasi sebagai berikut. Yang pertama ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan lebih sering menggunakan teknik dan konsep manajemen strategis.
Yang kedua, ada organisasi kesehatan. Strategi rumah sakit yang berhasil untuk masa depan akan membutuhkan kerjasama yang baru dan mendalam dengan para dokter, yang sangat penting bagi kesejahteraan rumah sakit, serta relokasi sumber daya perawatan akut ke kronis di rumah dan lingkungan komunitas. Strategi-strategi yang saat ini dijalankan oleh banyak rumah sakit meliputi penyediaan layanan di rumah, penyediaan tenaga perawat di rumah, dan pembangunan berbagai pusat rehabilitasi. Yang ketiga, ada badan dan departemen pemerintah. Konsep-konsep manajemen strategis diperlukan karena digunakan untuk meningkatkan berbagai organisasi pemerintah bekerja secara efektif dan efisien. Para penyusun strategi di organisasi pemerintah beroperasi dengan otonomi strategis yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan sejawat atau perusahaan swasta. Perusahaan umumnya biasanya dapat melaksanakan diversifikasi ke bisnis yang tak terkait atau merger dengan perusahaan lain. Penyusunan strategi pemerintah tidak terlalu bebas untuk mengubah misi organisasi dan mengarahkan kembali tujuannya. Badan dan departemen pemerintah menemukan bahwa karyawan mereka sangat senang dengan peluang yang berpartisipasi dalam proses manajemen strategis yang memiliki pengaruh terhadap misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi. Selain itu, badan-badan pemerintah menggunakan pendekatan manajemen strategis untuk mengembangkan dan menyusun permintaan akan dana tambahan secara formal. Yang selanjutnya ada manajemen strategis di perusahaan-perusahaan kecil. Manajemen strategis di perusahaan kecil lebih informal daripada di perusahaan besar. Tetapi perusahaan-perusahaan kecil yang menjalankan manajemen strategis memiliki kinerja yang lebih baik daripada yang tidak melakukannya. Proses manajemen strategis sama pentingnya bagi perusahaan kecil. Sejak perencanaannya, semua organisasi mempunyai strategi meskipun mungkin hanya terkait dengan operasi dari hari ke hari. Bahkan bila dijalankan secara informal atau sendirian oleh pemilik atau pengusahanya. Proses manajemen strategis dapat secara signifikan membantu pertumbuhan dan kesejahteraan perusahaan kecil. Kurangnya pengetahuan tentang manajemen strategis merupakan hambatan yang serius bagi pemilik bisnis kecil. Selain itu, kurangnya modal yang memadai untuk mengeksploitasi peluang eksternal yang muncul maupun kerangka rujukan kognitif praktis adalah persoalan lain dalam penerapan konsep manajemen strategis di usaha kecil.